Wanita cantik ini bernama Desi Tuo, berumur 44 tahun. Desi ini diketahui merupakan warga Desa Suluan 3, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Tak banyak informasi yang menjelaskan latar belakang si Desi. Desi ini ternyata masih single dan memiliki seorang ayah bernama Fancy Tuo. Ia pun juga memiliki seorang kakak bernama Dancer Tuo. Semasa muda, Desi pernah berkuliah di STM IK di Manado. Dari berkuliah itulah, Desi kerap mendalami berbagai hal yang berkaitan dengan kerang. Hingga bisa dikatakan ia merupakan ahli budidaya kerang mutiara. Sesuai dengan keahliannya, di tahun 1999, Desi pun bekerja di CV Yoshiki, sebuah perusahaan di bidang mutiara yang terletak di desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut adalah milik seorang bernama Mr. Ochiai yang merupakan pria kebangsaan Jepang. Di perusahaan tempatnya bekerja, Desi merupakan orang yang pendiam namun juga murah senyum. Yang pastinya di kalangan rekan-rekannya, Desi dikenal sangat ulat dan juga sangat teliti dalam bekerja. Tak heran jika perusahaan kemudian memberikan kepercayaan kepadanya sebagai kepala laboratorium mutiara. Sementara di keluarganya, Desi dikenal agak tertutup jika berbicara mengenai pekerjaan ataupun teman pribadinya. Namun, jika berbicara hal yang umum seperti buah-buahan ataupun hewan yang dia pelihara, Desi menjadi orang yang cerewet dan murah senyum dan sebenarnya sangat periang. Dari sinilah, keluarganya juga mengetahui di tempatnya bekerja, Desi dan rekan-rekannya memelihara seekor buaya milik si Mr. Ochiai. Tidak diketahui sejak kapan buaya itu dipelihara. Namun, seorang pekerja bernama Hendrik mengatakan, jika buaya itu dipelihara sedari kecil bahkan mungkin sudah 20 tahun lebih. Hewan itu dipelihara ketika panjangnya belum mencapai 1 meter, hingga kini panjangnya sudah mencapai 5 meter. Fakta dari semua pekerja yang ada, memang Desi yang kerap memberi makan buaya di sela-sela pekerjaannya sebagai kepala laboratorium. Belasan tahun buaya itu dipelihara hingga dikatakan hewan itu sudah jinak dan bahkan Desi sangat dekat dengannya. Pekerja bernama Nasrun mengatakan buaya itu bernama Mary sesuai dengan nama pawang pertamanya. Dan Desi kerap memberi makan buah pada pagi hari dan juga menjelang malam. Ketika datang, Desi akan menepuk-nepuk dinding pembatas. Buaya sudah mengetahui isyarat tersebut. Pekerja lainnya juga mengatakan buaya tersebut sebenarnya agak manja. Selain harus mendekat, ketika diberi makan, Mary juga tidak mau makan bangkai ataupun makanan yang telah dibekukan. Makanan yang diberikan kadang ayam, kadang ikan cakalang ataupun ikan tuna. Ikan tuna nggak tuh? Gila, seorang buaya. Buaya aja dikasih makan ikan tuna. Kadang juga daging sapi segar. Dengan ukuran yang sangat besar, sebenarnya buaya itu pernah akan diberikan ke pihak penangkaran. Namun, pihak penangkaran ini menolak karena ketika melihat buayanya yang sudah terlalu besar dan tidak ada kandang yang pas untuk Mary. Akhirnya, hewan itu tetap dipelihara di lingkungan perusahaan. Kembali lagi kepada Desi Tuo, begitu sibuk Desi ini bekerja hingga di akhir tahun 2018, Desi bahkan tak mau pulang ke rumah keluarganya untuk liburan Natal dan juga Tahun Baru. Namun di tanggal 5 Januari, sang ayah memintanya untuk pulang. Desi pun tidak bisa menolak. Pasalnya, di saat itu sang ayah sedang mengalami drop parah pada kondisi kesehatan. Di hari Sabtu, Desi menyempatkan diri untuk pulang ke rumah keluarganya sampai di hari Minggu. Desi juga masih sempat ke gereja untuk beribadah sebelum akhirnya di hari itu juga ia kembali ke laboratorium. Hari Senin, tanggal 7 bulan 1 2019. Desi dan rekan-rekan bekerja seperti biasanya. Tak ada yang aneh kala itu, seperti biasanya Desi selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Mary sekaligus memberi makan. Masuk di tanggal 8 Januari, Desi masih sempat memberikan arahan kepada karyawannya yang di saat itu akan ditugaskan ke Pulau Bacan, Maluku Utara. Tak ada yang menyadari itulah hari-hari akhir sebelum Desi mengalami insiden yang sangat tak terduga. Jumat pagi, tanggal 11 bulan 1 2019, tak seperti biasanya Desi masih belum terlihat di tempat kerjanya. Sehingga di saat itu 3 orang pekerja mencari keberadaan Desi. Salah satunya yang mencari adalah Arlie Koromengan, berumur 37 tahun. Desi ini dicari hingga area pembibitan mutiara. Namun Desi tidak ada dimanapun. Ketika mereka berada di depan kolam buaya, terlihat ada yang mengapung di dalam kolam yang menyerupai tubuh manusia, namun hanya bagian kepala dan kaki. Mereka bahkan tak berani untuk mengoreknya. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah memanggil polisi.
Rombongan dari Kapolsek Tombariri akhirnya datang untuk mencoba melakukan evakuasi. Jasad tersebut terkonfirmasi adalah Desi Tuo, orang yang selama ini merawat buaya tersebut. Proses evakuasi ini menjadi tantangan yang sangat sulit karena di dalam kolam masih ada buaya yang panjangnya 5 meter dan bobotnya mencapai 600 kg. Tak ada yang berani untuk mendekatinya. Mereka pun menggunakan tongkat panjang untuk mengambil Desi. Kemudian jenazahnya dibawa ke RSUD Kandau dan ditangani oleh Michael Mokodompit, yaitu petugas jenazah. Michael sendiri sangat terkejut ketika melihat jenazah Desi. Baru pertama kali ia memandikan jenazah korban diterkam buaya, di mana kondisinya pun sudah tak lagi utuh. Pada akhirnya, buaya ini akan dievakuasi ke penangkaran di Bitung. Setidaknya ada lebih dari 25 orang terlibat, mulai dari warga, tim BKSDA, polisi, dan juga tentara. Ketika mereka membius hewan tersebut, buaya masih terus meronta dan membenturkan badannya ke tembok. Dengan sabar seluruh personel menunggu. Dan setelah berulang kali dibius, akhirnya buaya itu menyerah. Dan sekitar 25 orang langsung mengangkatnya keluar. Desi yang terbunuh oleh buaya peliharaannya sendiri menjadi berita yang sangat menggemparkan. Puluhan masyarakat datang ke tempat penangkaran. Sementara itu, banyak rekan korban masih tak percaya dengan peristiwa tersebut. Pasalnya, buaya itu sudah dianggap jinak dan sangat dekat dengan sosok Desi. Tak heran ketika awal penanganan kasus tersebut, banyak yang berasumsi bahwa Desi bukan diterkam buaya, tetapi sengaja dibuang oleh seseorang. Namun meski demikian, hasil penyidikan polisi menunjukkan tak ada orang lain yang terlibat. Murni insiden diterkam oleh buaya. Satu-satunya tersangka dalam insiden ini adalah pemilik perusahaan yang juga pemilik buaya tersebut, yaitu Mr. Ochiai. Polisi menjadikannya tersangka karena diduga kuat ia tidak memiliki izin untuk memelihara buaya. Pasal yang bisa dikenakan adalah pasal 21 ayat 2A dan pasal 40 ayat 2. Semua terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman pidananya paling maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Meski demikian, Mr. Ochiai ini di saat itu tidak ditahan karena mempertimbangkan faktor usia. Yang mengejutkan adalah 9 hari setelah kejadian di tanggal 20 bulan 1 2019, buaya bernama Mary dikabarkan mati mendadak yang kemungkinan mengalami heat stroke, yaitu panas berlebihan dari sinar matahari yang diterima. Ketika tim dokter dari PSS Tasikoki membedah perut buaya, masih ditemukan potongan tubuh Desi, bahkan pakaian korban. Itulah kisah dari Desi Tuo yang diterkam oleh buaya peliharaannya sendiri. Meski dikatakan sudah jinak, namun insting sebagai predator tetaplah ada sehingga kita harus tetap berhati-hati.